Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teguh Ferdianto, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan nomor induk mahasiswa 251413009. Baik, pada kesempatan di video kali ini saya akan membahas tema teologi Islam dan tantangan pada kontemporer. Tema ini sangat penting, relevan untuk dikaji karena perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, baik dari segi sosial, terus budaya, terus ilmu, terus pengetahuan maupun teknologi. Perubahan tersebut langsung secara langsung tuh tidak langsung menimbulkan berbagai tantangan baru bagi pemahaman dan praktik agama, termasuk dalam teologi Islam. Jadi teologi Islam itu merupakan kajian tentang Tuhan, keimanan, serta hubungan Tuhan dengan manusia dan alam semesta. Namun teologi Islam tidak hanya berhenti pada pembahasan konseptual tentang ketuhanan, melainkan juga berfungsi sebagai landasan nilai dan pandangan hidup umat Islam. Oleh karena itu, ketika zaman berubah, teologi Islam dituntun untuk mampu memberikan respons yang relevan tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Jadi salah satu kontemporer yang paling menonjol adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk di kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan manusia itu dan media digital telah berkembang dan telah mengubah cara manusia berpikir dari segi komunikasi dan memandang realitas. Nah, di satu sisi ini, kemajuan ini memberikan kemudahan dan manfaat besar. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga memunculkan persoalan etika, baik dari krisis moral dan kecenderungan manusia untuk merasa mandiri tanpa Tuhan. Dalam konteks teologi Islam menghadapi tantangan untuk menegaskan kembali posisi Tuhan dalam kehidupan modern, nah teologi Islam perlu menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan keimanan. Selama digunakan dalam koridor nilai-nilai ilahi, Islam telah memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk memahami ciptaan Allah, bukan sebagai alat untuk menafikan keberadaannya. Lalu tantangan berikutnya adalah sekularisme, yaitu pandangan yang memisahkan agama dari kehidupan publik dan sosial. Nah, di dalam masyarakat modern, agama sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dibawa ke ranah sosial, apalagi di dunia politik atau ekonomi. Jadi pandangan ini berpotensi melemahkan peran teologi Islam sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Nah, teologi Islam tuh menolak pemisahan total antara agama dan kehidupan. Jadi di dalam Islam tuh keimanan tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Jadi oleh karena itu, tantangan sekularisme menuntut teologi Islam untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai agama tetap relevan dalam mengatur kehidupan sosial secara adil dan bermoral. Lalu selain sekularisme, ada pluralisme dan keberagaman juga menjadi tantangan kontemporer yang penting. Lalu masyarakat modern hidup dalam realitas yang plural, baik dari segi agama, budaya, maupun pandangan hidup. Nah, di dalam kondisi ini, teologi Islam dituntun untuk mampu membangun sikap toleransi tanpa kehilangan identitas keimanan. Nah, teologi Islam itu perlu difahami secara inklusif dan humanis, tanpa jatuh pada sikap eksklusif yang sempit. Islam mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan, sekaligus menegaskan keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam. Tantangan ini tuh menuntut pemahaman teologi yang dewasa, terbuka, dan dialogis. Jadi tantangan kontemporer itu lainnya adalah krisis moral dan etika. Nah, perkembangan zaman seringkali diiringi dengan melemahnya nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.
individualisme. Nah, individualisme dan materialisme menjadi gaya hidup yang dominan, sehingga nilai spiritual semakin terpinggirkan. Lalu dalam menghadapi krisis moral, teologi Islam memiliki peran yang sangat penting. Jadi teologi Islam itu menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak hanya bertujuan untuk mengejar kepuasan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan tanggung jawab akhirat. Nah, dengan demikian, teologi Islam dapat menjadi sumber nilai untuk membangun kembali etika dan moral masyarakat. Jadi teologi Islam itu juga menghadapi tantangan dalam bentuk pemahaman keagamaan yang ekstrim. Lalu di satu sisi terdapat kelompok yang memahami agama secara kaku dan tekstual, sehingga menolak perbuatan dan konteks zaman. Lalu di sisi lain ada pula kelompok yang terlalu liberal dalam menafsirkan ajaran agama hingga mengaburkan prinsip-prinsip dalam Islam. Jadi kedua sikap ekstrim ini menjadi tantangan serius bagi teologi Islam. Oleh karena itu, teologi Islam dituntut untuk mengambil jalan tengah-tengahnya, yaitu pemahaman yang moderat, kontekstual, dan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu pendekatan ini memungkinkan teologi Islam untuk tetap relevan tanpa kehilangan jati dirinya. Lalu dalam konteks globalisasi, tantangan lain yang dihadapi teologi Islam adalah arus informasi dan budaya global. Media sosial dan internet memungkinkan masuknya berbagai ideologi dan pandangan hidup dari berbagai belahan dunia. Jadi jika tidak disikapi dengan bijak, arus informasi ini dapat memengaruhi cara pandang keagamaan umat muslim. Teologi Islam perlu berperan sebagai filter nilai yang membantu umat Islam memilih mana nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang bertentangan. Lalu dengan pemahaman teologi yang baik, umat Islam tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang merusak akidah dan moral. Jadi untuk menjawab berbagai tantangan kontemporer, teologi Islam perlu dikembangkan secara kontekstual dan dinamis. Kontekstual itu berarti memahami ajaran Islam dengan realitas zaman tanpa mengubah substansi ajaran. Terus dinamis berarti terbuka terhadap dialog, pemikiran baru, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan teologi yang kontekstual memungkinkan Islam hadir sebagai agama yang solutif, bukan problematif. Teologi Islam tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam menghadapi persoalan kehidupan modern, seperti keadilan sosial, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan konflik kemanusiaan. Dalam konteks ini, teologi Islam juga perlu menekankan dimensi kemanusiaannya tuh. Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, sehingga teologi Islam harus mampu mendorong sikap empati, keadilan, dan kepedulian sosial. Jadi dengan demikian tuh teologi Islam tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga berkontribusi bagi peradaban manusia secara umumnya. Baik, sebagai penutup, saya simpulkan bahwa teologi Islam itu menghadapi berbagai tantangan kontemporer yang kompleks, mulai dari perkembangan teknologi, terus sekularisme, terus pluralisme, krisis moral, hingga ekstremisme. Tantangan-tantangan itu menuntut pemahaman teologi Islam yang matang, moderat, dan kontekstual. Jadi teologi Islam itu tidak boleh terjebak pada sikap defensif atau kaku, tetapi juga tidak boleh kehilangan prinsip-prinsip dasarnya dengan keseimbangan antara teks dan konteks, antara iman dan realitas. Terus teologi Islam akan tetap relevan dan mampu menjadi pedoman hidup umat Islam di era modern. Baik, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.